Wa ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin, hadirat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan izin Allah kita dapat kumpul dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan kewajiban salat zuhur secara berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita laksanakan, baik yang sunnah maupun yang wajib, semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami himbau kepada jamaah mohon untuk kita mengikuti acara kajian zuhur pada hari ini. Alhamdulillah sebagai narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Haji Bendri Jaisyur Rahman. Untuk itu mohon kepada jamaah mengikuti acara ini bisa masuk ke dalam masjid dan mungkin bisa mengisi tempat yang kosong ya. Bisa di sebelah kiri saya untuk mengisi daripada tempat-tempat yang masih kosong biar agak kelihatan penuh begitu. Dan tetap kita masih dalam protokol kesehatan karena masih dalam juga COVID-19 level 2. Sekali lagi kami himbau pada jamaah yang masih ada di teras depan masjid, silakan untuk mengisi tempat di sebelah kiri saya. Ini di depan masih kosong ya, silakan mengisi. Insya Allah banyak ilmu-ilmu yang akan disampaikan untuk bekal kita di dunia maupun di akhirat nanti. Baik jamaah sekalian yang kami hormati dan Pak Ustadz Bendri yang kami cintai. Alhamdulillah hari ini memasuki tanggal 27 Rabiul Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 November 2021 Miladiah. Kembali Majelis Ta'lim PT Skovindo kembali memulai mencoba untuk melaksanakan kajian zuhur. Dan insya Allah kita mencoba kajian zuhur ini ya kita adakan seminggu sekali, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah untuk kajian zuhur yang pertama kali ini diisi oleh Bapak Ustadz Bendri Jaisyur Rahman yang kita juga sudah kenal. Beliau adalah dai yang sering muncul di Trans TV pada acara kajian Islam itu indah. Untuk itu malah hari ini kita akan membahas kajian zuhur yaitu dengan tema membina keharmonisan keluarga hingga akhir hayat. Yang insya Allah beliau sebagai pakarnya. Nanti di akhir waktu ini kita akan ada sesi tanya jawab. Pengajian kita insya Allah sampai dengan jam 13.00. Nanti kita sambung dengan acara sesi tanya jawab. Untuk menghemat waktu, pada yang terhormat Bapak Ustadz Bendri Jaisyur Rahman, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Masya Allah, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah, khususnya jamaah Masjid Al-Hakim Geraha Sukovindo
yang mengikuti kajian ini secara offline ya, atau mungkin juga ada yang secara online. Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bisa hadir mengikuti majelis ilmu, khususnya di masjid ini. Saya nggak tahu apakah ini udah berapa kali? Baru pertama, Masya Allah. Dan inilah nikmat Allah, kita sekarang duduk di dalam majelis ilmu setelah sekian lama kita nggak mengikuti secara langsung. Kenapa demikian? Karena memang keutamaan duduk dalam majelis ilmu ini berbeda kalau kita ikut kajian online. Sebab kita tahu malaikat sebagaimana sabda Rasulullah SAW turun mendoakan bagi siapapun yang meskipun mungkin duduk terkantuk-kantuk tapi ingin mengikuti niat hadir dalam majelis ilmu. Bahkan yang waktu dalam berangkat, ada yang dari rumah, ada yang dari tempat kerjanya, mungkin dari ruangan kerjanya, ke masjid ini setiap langkah kakinya dihitung pahala. Bahkan seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi, ikan-ikan di dasar lautan, turut mendoakan. Sehingga Masya Allah, kita sekarang begitu mensyukuri bisa secara langsung bisa hadir dalam majelis ilmu setelah setahun lebih. Kita mungkin untuk hadir duduk ini sesuatu yang langka. Saya sendiri ketika sudah ada pengumuman diizinkan beberapa masjid untuk offline, jadi kata saya. Bismillah gitu ya. Walaupun kau secara waktu efektifnya di online. Tapi majelis online itu memang secara kesempurnaan, keutamaan tidak seperti yang hari ini kita rasakan. Tantangannya banyak. Dari sisi ustadznya ngisi kajian online itu mohon maaf ya, kayak ngomong sama tembok. Kenapa jamaahnya nggak nampakin video? Ya. Ustadznya doang kadang-kadang. Jamaahnya matiin videonya, ada yang sambil ngopi, tidur-tiduran gitu ya. Kita nggak tahu. Ya, kadang saya kesel juga, saya matiin aja video saya. Jadi sama-sama nggak ada video, semua gelap semuanya gitu. Lah ustadznya mana? Lah situ juga nggak ada saya bilang. Atau yang kadang lebih mengerikan adalah kalau jamaahnya ibu-ibu, karena saking gapteknya, tahu-tahu langsung munculin aja videonya belum pakai hijab. Ada yang lagi pakai handuk lagi, astagfirullah. Ini yang kadang-kadang ngeri kalau kajian online. Tapi Masya Allah, kalau kita sekarang hadir sekarang nih, Masya Allah ini yang nikmat. Dan memang nikmatnya beda. Terasa nih, udah setahun lebih nggak ngaji, sekarang ngaji, nikmat. Dan inilah apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Wajib kita renungkan ketika beliau mengatakan, la ya'rifu qadraha illa ba'da zawaliha. Seseorang tidak tahu nilainya atau besarnya harganya sesuatu kecuali kehilangan sesuatu tersebut. Kita ini baru menyadari nikmatnya, misalnya maaf ya, sempat kita kan sholat berjamaah itu, dalam hal ini sempat dilarang. Sekarang Alhamdulillah, sudah bisa, saya nggak tahu apakah sudah mulai rapat, tapi yang jelas nikmat. Kita ini baru tahu nikmatnya, ya hadir majelis ilmu setelah bertahun-tahun nggak hadir. Kita baru nikmat punya pasangan, mohon maaf, setelah ada yang kehilangan. Baru menyadari suami yang selama ini suka kentut sembarangan itu, kadang ngupil depan istrinya, kata istrinya, nikmat itu Ustaz. Setelah suami meninggal baru terasa. Baru menyadari betapa istri yang cerewet, bawel, yang suka kadang-kadang masalah sepele dibahas, handuk yang gak kelipat sempurna diomelin, salah naruh tempat sendal kita dimarahin. Tapi ketika dia tiada baru terasa nikmat. Makanya hari ini kita dikasih sebuah nikmat yang baru kita rasakan. Yaitu hadir dalam majelis ilmu. Jangan sampai nikmat ini dicabut. Salah satunya nanti kita tetap berdoa mudah-mudahan gak ada lagi yang namanya yang disebut ya
gelombang 3, ya saya bingung ini COVID apa pendaftaran sekolah. Kadang pakai gelombang segala, ya, kita berdoa nggak ada lagi. Habis ini kita bisa lepas masker ya, amin ya. Kita bisa seperti biasa. Kalau sekarang sih kayaknya sih alhamdulillah udah hampir mirip. Salah satu hampir miripnya apa? Di jalan tol macet. Nah, mirip kan, mirip kayak Jakarta dulu. Ya terasa saya, waduh macet juga ya. Ya udah tadi minggir dulu cari tempat buat cari mau sholat dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah. Di kesempatan di siang ini kita bahas tema yang berkaitan dengan tanggung jawab kita. Bagaimana menjaga keharmonisan keluarga hingga akhir hayat. Tema ini sangat relate karena ngelihat akhir-akhir ini kita masalah keluarga ini sedang disorot banyak pihak. Bahkan ada sebuah pernyataan dari pakar dari Amerika namanya Profesor Jared Diamond. Beliau ini pemenang Pulitzer, penghargaan di bidang karya ilmiah jurnalistik. Ya, berarti kalau beliau berpidato menulis ini bukan perkara asal bunyi, ada basicnya. Salah satu yang sempat mengusik beberapa ahli ketika beliau mengatakan di antara negara-negara di dunia yang tak lama lagi akan hilang dari peradaban, hanya dikenal namanya saja. Mohon maaf, di antaranya sebut namanya Indonesia. Ngeri. Indonesia diprediksi akan hilang peradaban. Bukan berarti nggak ada wilayahnya, tetap ada. Bukan berarti nggak ada yang namanya rakyatnya, tetap ada. Tapi peradabannya, budayanya, ya kebiasaan khas Indonesia sudah hilang. Di antara penyebab yang beliau sebutkan ada 3 unsur yang kalau kita lihat itu di sekitar kita, bangsa kita, itu menunjukkan akan hancurnya sebuah peradaban. Beliau meneliti ini dari semua peradaban yang telah punah. Yang pertama adalah peradaban itu akan hancur, akan hilang, akan ditelan oleh bumi, nggak ada lagi kalau satu cirinya hancurnya keluarga. Nah, ini akan kita nanti. Yang kedua adalah ketika peradaban tersebut rusak atau hilang ketika hancurnya pendidikan, sistem pendidikan. Sekolah bukan lagi tempat membuat orang pintar berakhlak tapi untuk sekadar nyari duit. Sekolah jadi industri, itu yang dikhawatirkan. Di mana anak-anak siswa menganggap guru bukan lagi sebagai orang tua yang wajib dihormati. Dengan remeh mengatakan, lu kan udah dibayar sama bapak gua. Guru diidentikan dengan buruh pendidikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, hancurnya peradaban ditandai dengan hancurnya significant person, peran tokoh atau orang yang dianggap panutan. Kalau dalam konteks keindonesiaan adalah ulama. Peran ulama yang mulai terkikis, sudah tidak lagi menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar, lebih banyak yes atas segala hal kemungkaran, bersabar dalam konteks yang salah. Tahu maksudnya sabar konteks yang salah? Saya ingat salah satu nasihat salah satu syekh kalau nggak salah di Saudi, kadang orang itu berlindung dari sifat pengecutnya dengan kata sabar. Misalnya istrinya diambil sebagainya, terus dirampas kehormatannya, terus dia bilang sabar, enggak apa-apa. Padahal sebenarnya dia takut aja. Agamanya diinjak-injak sebagai sabar. Jadi definisi sabar sekarang adalah salah satu kata untuk berlindung dari sifat pengecut. Dan itu yang kita khawatirkan. 3 hal ini kalau diulas bakal panjang. Tapi yang saya sangat concern itu adalah pernyataan yang pertama, di mana indikator rusaknya sebuah peradaban adalah hancurnya keluarga. Saat ini kita dalam kondisi yang bisa kita lihat. Pandemi yang terjadi setahun lebih ini, kita lebih banyak di rumah, work from home. Anak-anak juga school from home.
Idealnya harusnya dengan sering di rumah, mudah-mudahan kita lebih dekat, lebih akrab, bahkan ikatan hati yang selama ini terkoyak tersambung kembali. Idealnya kan begitu. Tapi apa yang terjadi? Justru data yang kami dapat dari Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga Indonesia justru sangat mengerikan. Apa? Fakta bahwa di negeri ini angka perceraian meningkat justru di masa pandemi. Tahun 2019, data yang kami terima dari Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga Indonesia, pasangan yang bercerai itu sebanyak 429.000 pasangan. Ya, yang tahun 2019 itu sebelum pandemi. Tahun 2020 di masa pandemi, justru yang bercerai meningkat menjadi 479.500 pasangan kurang lebih. Yang data dari Pengadilan Agama yang se-Indonesia. Kalau dihitung berarti terjadi peningkatan 50.000 kasus. Di masa pandemi, bahkan BPS sudah mengeluarkan statistiknya, di Indonesia setiap 1 jam ada 50 pasangan yang cerai. Jadi Indonesia ini setiap 1 jam ada 50 pasangan yang cerai. Jadi kalau saya ceramah 1 jam, selama saya ceramah 50 pasangan cerai. Dan ini tentu sangat ironi. Bagaimana bisa ketika kita lebih banyak di rumah, justru kita dalam kondisi akhirnya hati kita justru makin resah dan akhirnya terjadi konflik. Idealnya sering di rumah bersama, harusnya lebih akrab. Jangankan berharap keluarga kita sampai ke surga, yang kita harapkan menjadi keluarga di dunia dan akhirat, di dunia aja kita udah nggak bisa mempertahankan. Sudah mulai terjadi ribut, sekarang fenomenanya apa? Serumah tapi tak sejiwa. Ada di rumah bareng-bareng, tapi hati tidak terkoneksi. Ya, bapak yang kerja di depan laptop ruang kerjanya seharian aja. Istri di ruang sebelah ibunya nonton drama Korea. Anak di kamar pulang sekolah atau mungkin nggak ada pulang sekolah lagi karena udah school from home, sibuk dengan handphonenya. Secara konsep mereka serumah tapi hati tidak terkoneksi. Maka kita dapati bahwa awal dari kehancuran dimulai dari ketika rumah tak mampu membuat orang merasa nyaman. Makanya jangan heran, walaupun disuruh di rumah aja, dengan rumah fasilitas mewah, fasilitas megah, tapi yang terjadi orang nggak betah. Ada yang akhirnya milih untuk kapan nih keluar. Anak disuruh di rumah aja ternyata lebih betah nongkrong di luar. Istri juga gitu, sekalinya ada ajakan arisan, ngumpul reunian keluar. Karena kalau di rumah, pada rumah dengan fasilitas mewah, fasilitas megah, justru tak mampu membuat mereka merasa betah dan nyaman. Inilah gambaran yang sekarang terjadi. Ketika rumah tak lagi dirindukan, inilah yang menjadi awal kehancuran rumah tangga. Dan jangan merasa bahwa kalau rumah tangga keluarga hancur itu masalah sepele. Para ulama mengatakan keluarga yang hancur itu bukan masalah sepele, justru masalah yang besar. Jangan meremehkan dengan anek atau joke yang kadang-kadang sering kita dengar. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Kan merasa, elah cuman cerai tinggal kawin lagi. Kita tidak menyadari justru di balik perceraian itu tersimpan sebuah rencana besar atau prestasi terbesar dari iblis. Setan itu, dan ini ada hadis yang menjadi salah satu dasar mengapa jangan meremehkan perceraian. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawanya membuat fatwa yang cukup keras terhadap masalah cerai agar orang tidak meremehkan perceraian. Apa kata beliau? Al-aslu fi tolak al-hazru. Hukum dasar cerai haram. Perhatikan kata beliau. Hukum dasar cerai haram. Innama ubiha minhu qadrul hajah.
kalaupun dibolehkan harus berdasarkan kebutuhan yang sangat mendesak. Jadi jangan urusan remeh temeh yang membuat seorang itu mudah yaudah cerai aja. Kenapa Ibnu Taimiyah mengatakan cerai itu hukumnya haram? Karena beliau mengutip sebuah hadis riwayat Imam Muslim, di mana Imam Muslim menyodorkan sebuah hadis yang berisi kabar dari alam gaib yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Innal iblisa yadau arsyahu alal ma. Sesungguhnya iblis punya singgasana di atas air. Jadi iblis ya punya istana di atas air. Gak usah dimikirin airnya di atas mana, di daerah mana. Laut Selatan apa di mana, nggak tahu. Apa di segitiga Bermuda, nggak tahu. Yang jelas ini kabar memberitahu iblis punya istana di atas air. Tsumma yab'atsu saroyahu, kemudian dia mengutus dari istana tersebut anak buahnya, seluruh setan disuruh ya bertugas merusak manusia dan dikoordinir dari istananya yang ada di atas air tersebut. Pergi kalian, lakukan kerja kalian, kerja untuk menggoda manusia. Tsumma yaji'u ahaduhum fayaqul, kemudian datanglah satu-satu setan menceritakan amalan atau prestasinya. Satu setan berkata kepada iblis, ya iblis, fa'altu kadza wa kadza. Saya sudah melakukan prestasi ini dan ini, katanya. Maksudnya apa? Dia sudah membuat manusia berzina, berjudi, minuman keras, begitu. Saya sudah membuat manusia itu dalam hal ini membuat dosa dengan melakukan makan riba, semuanya. Mendengar laporan ini, apa kata iblis? Ma suna'ta syai'an. Qala iblis ma suna'ta syai'an. Yang kamu lakukan itu biasa. Yang kamu lakukan itu kalau istilah anak muda zaman now terlalu mainstream. Semua setan anak buah saya sudah melakukan itu. Gak ada istimewanya. Gitu kata iblis. Jadi ketika dia lapor saya sudah melakukan membuat manusia berzina, berjudi, Allah biasa kata iblis. Tsumma yaji'u ahaduhum fayaqul, kemudian datang setan yang lain melapor. Apa katanya? Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatih. Saya tidak tinggalkan seseorang sedetik pun. Saya pepet dia pas habis nikah. Tempel terus kemana dia berada sampai dia bercerai dengan pasangannya. Sampai dia rumah tangganya berantakan. Sampai dia udah berpikir mengakhiri kehidupan rumah tangganya. Mendengar laporan ini iblis sumringah. Tuh setan dipanggil duduk di sampingnya sebagai bentuk penghormatan. Ini cara bos menghargai anak buah. Nih duduk sini. Apa kata iblis? Di ujung hadis ini Rasulullah mengabarkan kata-kata iblis di akhir hadis ini apa? Ni'ma anta. Sungguh kamu pasukanku yang paling hebat. You are the best soldier. Kamulah karyawan terbaik. Kira-kira begitu. Rasulullah memberitahu betapa iblis mengapresiasi, menganggap inilah prestasi terbesar kamu. Merusak keluarga. Makanya jangan merasa bahwa ya elah cuman cerai doang. Kenapa? Sebab dari perceraian yang sejatinya cuman hubungan suami istri yang kita anggap selesai. Iblis mampu membuat prestasi-prestasi berikutnya. Maksudnya gimana? Suami istri cerai. Setelah itu iblis mampu membuat masing-masing bermusuhan. Ya, kan iblis senang orang bermusuhan. Dulunya waktu masih suami istri mesra manggilnya ay, beb, ayam, bebek kan gitu. Begitu udah pisah cerai nyet. Ya, ada yang lebih sopan, ikan asin. Manggil dengan panggilan buruk. Selesai? Belum. Iblis mampu membuat masing-masing di antara mereka putus asa. Merasa, kenapa hidup harus begini? Kenapa harus kenal sama dia? Ujung-ujungnya, lihat, silakan cek berita-berita para seleb yang cerai. Dulunya berhijab, buka hijab. Kan?
Iblis mau membuat, buat apa sih? Tuhan nggak sayang sama lu. Dianggap salah Tuhan, dianggap salah Allah, nggak mau lagi. Tuhan, orang yang lu sayangi menyakiti lu, buat apa lu sholat? Berarti nggak ada manfaatnya, nggak mau sholat. Udah malas ke masjid, larinya kemana? Ke kafe. Udah, ada yang lebih ekstrim, sampai murtad. Ada, silakan cek. Ini bukan bermaksud habis ini ngecek setiap akun-akun gosip, lambe turah sekitarnya, bukan. Tapi hampir banyak kasus cerai, ujung-ujungnya seperti yang tadi diungkapkan, iblis maunya gitu. Selesai? Belum. Selesai orang itu bercerai, masih marahan, saling putus asa, iblis mampu membuat permusuhan yang lebih besar antar kelompok. Masing-masing punya pendukung, minimal keluarga besar. Kalau dia selebgram, pendukungnya ada yang hater, ada yang lover, ada tuh. Mohon maaf ya, dari keluarga besar mantan suami bilang begini ke si lelaki, lain kali kalau cari bini jangan dari suku ini. Suku ini celamitan, matre. Satu suku. Ya kan? Satu suku. Dari keluarga besar mantan istri juga bilang, lain kali kau cari suami jangan dari suku ini. Suku ini brengsek, pelit laki-lakinya. Jangan sampai lu nikah sama cowok dari suku ini. Tuh, bikin stereotip. Selesai? Belum. Tahapan terakhir yang iblis inginkan adalah anak-anak buah dari pernikahan yang terjadi sebelum ini, mereka dalam keadaan gamang. Mau dekat sama ibu, gak enak sama ayah. Mau dekat sama ayah, gak enak sama ibu. Konflik cerai sudah berakhir, tapi konflik belum selesai. Ujung-ujungnya mereka betah di luar, di jalanan. Di situ ada setan jenis manusia. Ingat, setan itu minal jinnati wan nas. Setan jenis manusia lah yang menangkap peluang itu. Setan jenis jin merusak supaya terjadi perceraian. Setan jenis manusia mengincar anak-anak di jalanan. Mulai dari predator seksual, pengedar narkoba, pemangsa pornografi dan semisalnya. Mereka lah yang akhirnya merusak anak-anak kita. Dan kelak anak-anak ini akan menjadi pemimpin negeri ini, mau tidak mau mereka diamanahi memimpin negeri ini. Maka negeri ini mau tidak mau dipimpin sama generasi yang sangat besar peluang rusaknya karena dari korban perceraian. Mohon maaf, tanpa maksud mengeneralisir. Betul, ada yang cerai berhasil membuat anaknya tetap survive, sehat, alhamdulillah. Karena mungkin bapak ibunya mengetahui bahwa ada ilmu lain yang harus dikuasai setelah cerai, mendidik anak tanpa menimbulkan luka pengasuhan. Itu ada. Tapi yang terjadi selama ini banyak fakta bahwa anak korban perceraian menjadi salah satu yang rentan rusak. Dan mereka lah yang memimpin negeri ini di masa depan. Jadi kita kebayang. Jadi wajarlah kalau ternyata iblis sangat berkepentingan merusak keluarga. Karena dari merusak keluarga itu, dia sudah punya target 20-30 tahun lagi. Nih, negeri ini akan dipimpin nih para anak-anak yang bermasalah ini. Jadi ternyata mereka berpikirnya strategis, berpikir jangka panjang. Wajar kalau tadi kata Jared Diamond, negeri ini akan hilang peradabannya dimulai dari hancurnya keluarga. Berarti apa? Setelah kita menyadari ini, mulailah paham. Jangan sampai kita menjadi satu dari sekian dari mangsa korbannya iblis. Di antara yang mungkin kita harus sadari bahwa membina keluarga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gagal. Di antaranya apa? Kita menjadi orang-orang yang justru berkontribusi merusak peradaban negeri ini. Kenapa bisa keluarga rusak? Kenapa bisa terjadi perceraian? Banyak faktor, tapi yang pertama karena nggak punya ilmu. Karena kita nggak punya ilmu. Jujur, saya juga sama.
Makanya waktu saya jadi dosen di UIN, saya tanya sama mahasiswa, udah pada siap nikah belum? Alhamdulillah Pak siap. Apa persiapannya? Alhamdulillah Pak, saya punya uang di rekening 50 juta, warisan. Ya, warisan aja bangga ya. Yang kedua, saya sudah siap secara mental. Punya modal, punya mental, nikah. Kita lupa bahwa yang lebih esensi bukan modal dan mental. Yang paling esensi adalah ilmu. Sebab Rasulullah secara tersirat sudah memberitahu, Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita bersikap profesional dalam segala urusan. Secara hukum apapun kalian profesional. Apapun harus profesional. Dalam Islam profesionalitas itu tuntutan bukan pada saat kita jadi karyawan doang. Bukan pada saat kita menjadi manajer, bukan saat kita jadi menteri, bukan saat kita jadi dokter, bukan. Bahkan hadis ini mengatakan faidza zabahtum fasinu zibha. Kalau kamu menyembelih, kan urusan menyembelih ayam, menyembelih kambing itu kan sepele. Tapi kata Rasul, kalau mau menyembelih hewan itu harus profesional. Jangan yang penting kan mati Ustadz. Gampang tinggal ambil lehernya, tinggal patahin aja. Kan mati. Injek aja, kan juga mati. Ternyata tidak. Harus sembelihan itu profesional. Dan orang yang profesional itu harus dengan ilmunya. Kalau menyembelih urusan yang sepele aja harus dengan ilmu, harus profesional. Apalagi menjalani rumah tangga. Apalagi ketika menikah. Makanya kata Rasulullah, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tidak paham ilmunya, tunggu datang masa hancurnya. Kalau kamu tidak membahas sesuatu dengan ilmu, tunggu datang masa hancur. Contohnya sekitar kita banyak. Orang kalau menjalani sesuatu nggak ada ilmu, hancur tuh. Dokter nyamar, sebenarnya bukan dokter. Nyuntik pasien mati, itu malpraktek. Maka yang terjadi adalah ketika menjalani rumah tangga tanpa ilmu. Makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ini. Bahkan Umar bin Khattab ada anak muda mau nikah. Nih saya mau ngelihat muka-muka nih, muka anak mudanya ada nggak ya yang mau nikah? Nikahnya mau nikah lagi semua. Ya. Yang mau nikah kalau ada jangan dikomporin nikah lo. Ya. Malam sendirian orang ATM aja udah bersama, lu masih mandiri ya kan gitu ya. Segitiga sama kaki lu sama siapa ya kan gitu ya. Yang jomblo tuh panas digituin mulu. Motivasi anak muda bukan dikomporin nikah, karena nikah itu insting. Makanya Umar ketika datang ada anak muda mengatakan, ausini ya Amirul Mukminin, beri saya wasiat wahai Amirul Mukminin. Apa kata Umar? Tafaqahu qabla an tasudu. Pelajarilah ilmunya sebelum kamu memimpin. Di dalam konteks tasudu ini memimpin, termasuk maknanya adalah pernikahan yang selama ini kita sepelekan. Nikah itu kan fungsi kepemimpinan. Laki-laki disebut warrajulu ra'in fi ahlihi. Seorang lelaki kepala bagi keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia kelak dihisap perlakuan terhadap keluarganya. Kata Umar apa? Kamu akan jadi pemimpin, pelajari ilmunya. Perempuan juga, wal mar'atu ra'isatu fi baiti zaujiha. Seorang wanita kepala bagi rumah suaminya, wahya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia juga dihisap dalam pertanggungjawaban terhadap rumah suaminya. Kesimpulannya, pernikahan itu ajang uji kepemimpinan. Maka Umar mengatakan tafaqahu, pelajarilah ilmunya dengan fakih. Pakai kata tafaqahu, bukan ta'allamu. Kalau ta'allamu belajar doang, tapi tafaqahu ujungnya harus expert. Fakih. Itulah yang dimauin. Supaya tidak ada lagi yang akhirnya menyikapi pasangan ketika ribut. Misalnya menghadapi istri. Banyak di antara kita yang tidak tahu karena tidak tahu psikologinya wanita. Kan sering ribut hanya karena ini istri saya tuh bawel banget sih. Kalau udah debat susah banget, padahal salah satu fitrah wanita itu sudah dibahas dalam Al-Quran. Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 18, satu di antara
sifat wanita yang harus kita pahami. Ini ilmunya banyak, ya, panjang, luas, ya. Memahami wanita aja itu salah satunya buku yang tebal tuh itu. Ada ayat yang memberi isyarat bagaimana kita tuh sering berantem karena nggak tahu sifat wanita seperti yang diajarkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Awama yunasha'u fil halyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah kalian jadikan wanita itu sebagai anak Tuhan, sementara wanita diciptakan suka berhias dan kalau berdebat argumennya nggak jelas. Jadi Bapak-bapak, Allah sudah ngasih tahu minimal 2 sifat wanita di sini. 1, suka berhias. Makanya kalau kita punya istri, maaf nih ya, kalau udah mau kondangan, udah di depan di meja rias, udah megang pensil alis, sabar-sabar aja. Ya kita mesti sempet umroh dulu, ya. Ngerjain tesis, ya belum selesai juga gitu ya. Ya main bola 2 kali 4, 5, udah. Perempuan mereka memang kalau udah berhias nggak bisa kayak kita. Ya udah pakai peci selesai kita, pakai baju bahkan sambil main di, maaf ya kalau laki-laki ya, kadang-kadang karena saking telatnya pakai bajunya aja di mana? Lihat yang film Mr. Bean tuh. Di dalam mobil. Ke perempuan nggak bisa. Dia harus memastikan antara alis kanan alis kiri simetris. Jilbab itu harus connect sama kaos kaki. Kalau beda ganti. Jilbab gambar SpongeBob, wah misalnya kaos kakinya gambar Hello Kitty, nggak nyambung, ganti. Mengapa wanita suka berhias? Ayat ini juga memberitahu karena wanita itu ingin diperhatikan. Makanya banyak istri yang kesel kalau lagi ngomong kita sambil megang handphone. Ya, ya tahu. Dia tuh harus dilihat, Pak. Laki-laki perempuan itu harus diperhatiin. Kalau ngomong, apalagi anak perempuan diperhatiin, dia harus jelas. Kenapa? Karena kalau dia nggak diperhatiin, dia itu merasa jiwa nggak dianggap apa yang kurang ya. Makanya wanita itu kenapa bersolek, berhias, supaya mata lelaki memandang. Wiu. Itulah awal kenapa wanita istri kita selalu berkeluh kesah terhadap wajah dia yang jerawatan, badan dia agak melebar. Karena kita itu jarang merhatiin dia kalau ngomong. Jarang melihat wajahnya dia. Makanya di antara panggilan yang disukai wanita itu bukan panggilan yang muji tapi enggak konkret. Contohnya apa? Soleha, istriku soleha. Rasulullah tuh kalau manggil istrinya nggak pernah soleha. Tahu panggilan Rasul kepada istrinya? Di antaranya kepada Aisyah, Pak. Ya Humairah, hai pipi merah. Itu tandanya Rasul merhatiin pipi kamu tuh merah. Makanya kalau ngomong sama perempuan gitu, Masya Allah, si lesung pipi. Istri kita tuh. Kita bilang si pipi merah. Jangan kita bilang, merah, banteng merah. Jangan. Kita bilang mentong-tong badannya gede. Jangan. Kita bilang yang baik, yang suka. Kalau ngomong dia harus diperhatiin. Perempuan begitu. Makanya salah satu menjaga keharmonisan ngerti. Kalau perempuan ngomong dengerin. Simak. Dengerin. Karena wanita butuh perhatian. Makanya wanita kalau nggak dapat perhatian larinya ke mall. Karena di mall ada perhatian. Ini awal sejarah wanita ke mall. Karena nyari perhatian. Dan saat dia ngomong, dia nggak butuh dinasehatin. Cuman butuh didengerin. Kadang laki-laki itu kan makhluk yang senang ngasih solusi. Pada perempuan nggak butuh. Dia tuh cuman butuh ngeluarin isi hatinya. Sebab wanita itu akan tenang dan lega hidupnya kalau dia bisa bicara minimal sehari 20.000 kata. Ya, jadi wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari. Makanya kalau mau aman istri kita jadi penyiar radio atau MC atau operator tuh. 20.000 dapat. Tapi kalau nggak 20.000 jiwanya resah. Makanya jangan GR, Pak. Istri saya mah pendiam, Ustadz. Maaf. Sejatinya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Makanya kalau istri kita pendiam, itu lagi terluka. Mah, udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Beli di mana? KFC, nanya melulu sih. Tuh, lagi sakit.
Wanita kalau sehat itu tanya 1, jawabannya 1000. Udah makan belum? Mau. Udah tadi aku bilang goreng tengah jalan ketemu Bu Tejo. Bu Tejo cerita katanya Pak Lurah nikah lagi sama janda sebelah. Yang agen asuransi syariah kalau kita daftar 200.000 bisa 10 juta di akhir tahun. Kita daftar asuransi syariah gimana Pak? Perasaan tadi kita bahas ayam goreng deh. Kenapa ujung-ujung asuransi syariah? Itu sehat. Wanita kalau sehat, obrolannya kemana-mana. Ibu-ibu aja yang belakang tahu, di atas. Memang begitu. Makanya kalau istri kita ngomongnya banyak sehat, itulah kenapa kebiasaan Rasul di malam hari memastikan istrinya sehat jiwanya, diantaranya ngajak ngobrol. Inilah sunnah yang disepelekan para suami. Bitu indah kholati Maimunah, kata Abdullah bin Abbas. Saya nginep di rumah bibi saya Maimunah. Maimunah ini istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata beliau, yatahaddas ma'a ahlihi tsumma raqada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Jadi Rasul itu ngobrol sama bininya dulu baru tidur sama istri. Kalau kita ini harus dicek sebelum tidur ngapain. Maaf nih Pak, jujur-jujuran aja. Kebanyakan kita para suami sebelum tidur cek WA dulu. Ngeliat mention di IG, ngeliat skor bola, ya MU kalah lagi kan. Ngeliat data yang mati corona udah berapa. Begitu mata sepet baru tidur. Makanya banyak istri yang merasa, ya Allah Ustadz nasib saya kayak martabak. Maksudnya dikacangin. Kalau kacang mah gurih, dikacangin perih. Ini yang derita emak-emak zaman now. Makanya Quran sudah ngasih tahu, wanita suka berhias karena butuh perhatian. Yang kedua, kata Allah, kalau mereka berdebat argumennya nggak jelas. Bukan berarti nggak logik, karena saking emosinya lebih dominan, bercampurlah kalau debat itu dan emosi. Makanya kalau wanita udah ngajak debat, kita nggak usah meladeni. Dan ini dipraktekkan mulai dari Rasul sampai sahabat. Kalau istrinya sudah meninggi suaranya. Misalnya kita lagi debat, istri kita ngomong, pokoknya mas, cukup jawab, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selesai. Nggak usah kita bilang, kamu tuh susah banget dibilangin sebagai, nah udah, nggak bakal tuh. Kamu juga nggak pernah jadi suami yang sayang. Oh, udah, ribut. Mendingan kata, kayak Umar. Umar tuh istrinya ngomong tinggi, cuman, iya, ya. Oh, iya, oke, sip. Oke, ya oke. Udah, oke. Udah gitu aja. Jadi nggak usah diladenin. Kalau kita tahu tentang ilmunya, nggak ada yang namanya ribut panjang-panjang. Sampai cerita, istri saya itu bukan istri soleha. Istri apaan? Istri soleha ngomongnya tinggi sama suami. Saya kasih tahu ya Pak. Aisyah wanita soleha bukan? Tapi sesoleh-solehnya Aisyah banting piring depan Rasul. Itu bukan berarti dia nggak soleha. Justru dia memang wanita kalau udah cemburu begitu. Kan kisahnya ada dalam hadis Muslim ketika suatu hari Rasul sedang berada di rumah Aisyah. Tiba-tiba Aisyah Ummul Mukminin ya mendapatkan kiriman makanan dari istri Rasulullah yang lain. Riwayat dari Ibnu Hajar mengatakan itu Ummu Salamah. Riwayat lain mengatakan itu istri yang ngirim namanya Zainab binti Jahsy. Begitu dapat makanan ini Aisyah nggak terima. Suami saya di rumah saya, kenapa dapat kiriman makanan lain? Ya, karena Aisyah berpikir di rumah saya suami wajib makan masakan saya, nggak terima delivery order. Ini ada yang kirim, wah nggak terima. Dibawa di depan Rasul, Rasul lagi bersama sahabat yang lain. Apa yang dilakukan Aisyah? Ditampakkan kecemburuannya, perang. Itulah yang dilakukan oleh Aisyah, tapi Rasul suami terbaik. Karena paham. Salah satu hadis Rasulullah yang harus kita pahami, perempuan itu kalau udah cemburu kata Rasul, nggak bisa bedain mana bukit, mana lembah. Ya kalau dalam konteks kekinian, wanita kalau udah cemburu nggak bisa bedain mana handphone ori, mana handphone KW. Main banting aja, pada cicilannya belum lunas. Perempuan kalau udah cemburu begitu, perang. Maka Rasul melakukan sesuatu yang sangat disukai oleh perempuan kalau dia lagi cemburu atau lagi marah. Alih-alih nasihat, Aisyah nggak boleh begitu. Rasul nggak bilang gitu. Wanita soleh nggak boleh gitu. Apa kamu? Kamu nggak soleh nggak begitu. Yang Rasul lakukan apa? Memahaminya. Di antaranya Rasul bilang apa? Gorot umukum.
Ini sahabat lagi ngeliatin, wah pada kikuk Kang, ih Aisyah lagi marah lagi bantipin gitu. Ketika ngeliat itu Rasul cuma bilang, gorot umukum, ibu kalian lagi cemburu. Menamai perasaan membuat wanita merasa dipahami. Makanya kalau istri kita kemarin-kemarin lagi ngurus kelas online anak-anak, kemudian dia udah rasa capek, di dapur udah bunyi tuh antara piring, sendok, garpu, penggorengan, panci dibunyiin bareng-bareng. Kita jangan sok polos Pak, kamu mantan orkestra ya? Dulu gabung di Erwin Gutawa band gitu, jangan gitu. Itu makin kesel dia hanya ingin butuh kalimat. Mama capek nak. Nah, mama lagi capek. Mama butuh istirahat. Gitu. Sebagian besar konflik karena nggak ngerti tabiat dari pasangan. Makanya pengen harmonis nggak tahu ilmunya, ribut. Banyak juga perempuan yang karena nggak tahu karakter suaminya, menganggap suami nggak romantis. Salah satu sifat laki-laki beda dengan perempuan banyak ngomong, laki-laki sedikit bicara. Bahkan lelaki itu biasa ngomongnya singkat dan padat. Rasulullah menyebut dirinya ana bijawami al-kalim. Saya ini ngomong singkat dan padat. Itu laki-laki gitu. Makanya ibu-ibu nih ada di atas. Kalau ketemu kadang udah kesel sama suami gitu. Udah WA panjang-panjang cuma dijawab oke. Sip. Yes. Kadang jempol doang. Itu sampai suami istri bilang, ya Allah mas kamu gak ada romantis-romantisnya. Bener deh. Emang begitu kan laki-laki ya. Ibu-ibu nih kadang gak ngerti. Justru laki-laki normal begitu. Justru bahaya kalau laki-laki jawabnya panjang. Terima kasih sayang atas WA-nya begitu menyentuh jiwa. Semoga WA ini akan menambah ikatan cinta kita. Adapun permintaan kamu untuk pindah rumah ke Pondok Indah akan kita bahas setelah persetubuhan nanti malam. Nggak bakalan. Kalau ada suami kayak gini itu istri balas lagi. Entah apa yang merasukimu mas. Ya. Justru laki-laki emang begitu. Makanya bapak-bapak kalau nelpon anaknya di pesantren laki-laki. Jawab gini. Iya bagus. Sehat. 10 juz. Salam. Itu laki-laki. Emang begitu. Makanya laki-laki nggak suka ditanya. Laki-laki itu kalau yang paling membutuhkan adalah kalau kita punya laki-laki, salah satunya kita berbagi cerita aja. Tadi papa, nah di kantor, alhamdulillah ketemu sama bule. Cerita itu aja, papa belajar ngomong bahasa Inggris. Alhamdulillah papa bisa ngimbangin lah. Jadi dia denger aja. Kalau ditanya dia jawabnya, iya, baik, sehat, alhamdulillah. Aduh, 10 juz nggak tahu, terserah deh gitu. Kalau kita paham, biasanya begitu. Kesimpulannya, banyak di antara kita yang mencita-cita harmonis, bercita-cita menjadi keluarga sampai surga, tapi nggak tahu caranya. Kenapa nggak tahu caranya? Sama kayak saya. Dulu waktu nikah modalnya yang penting ada duit, ada ceweknya, selesai. Tapi kita lupa membekali diri supaya salah satunya tahu ketika konflik terjadi, pada saat istri hamil, anak baru lahir, anak udah usia 3 tahun. Pernah bapak-bapak dapetin anak umur 3 tahun, susah banget dibilangin? Kalau apa-apa pelit banget ya, bagi deh, bagi. Nggak mau. Kasih adik kamu. Nggak mau. Kamu tuh bener-bener, kamu nama Muhammad kelakuan Abu Jahal gini kan gitu. Kita langsung ngomong kayak gitu mana? Karena kita nggak tahu di umur ini mereka mengalami fase ego yang normal dan wajib. Kenapa? Anak wajib melalui fase ego. Salah satunya mereka mempertahankan hak milik. Sebab banyak anak yang dipaksa berbagi di umur ini sebelum punya fase ego, dia kelak jadi orang soleh yang gak enakan. Pernah ketahuan ada orang lulusan pesantren ternyata korupsi. Saya pernah tanya, lu kan tahu hukumnya ini haram. Habis gak enak Ustadz, itu yang ngajak teman saya. Dulu satu kamar sama saya di kosan. Ya saya bantu dia doang, akhirnya kepala basah kena deh. Banyak di antara orang soleh nggak bisa nolak kemungkaran, jawabannya dulu dipaksa berbagi sebelum ego.
Padahal anaknya ego ini normal. Saya sampai normal apa? Isyaratnya ada dua. Satu, dari Al-Quran. Allah berfirman, khuliqal insana halu'a, idza masyaur syarru jazua, wa idza masal khairu manu'a illal musallin. Manusia diciptakan bersifat halu'a. Awal mula manusia itu sifatnya halu'a. Kalau halu'a itu definisinya apa? Kalau diberikan kesulitan, curcol. Kayak bocah gitu ya. Ya Allah, mama ini gatel, ini airnya basah, mama nggak suka, pahit tuh. Kan anak-anak gitu. Wajar anak-anak suka curcol, apa-apa dicurhatin. Yang kedua, jika datang kesenangan pelit. Nggak mau, ogah, ini punya aku. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sudah mulai sholat. Makanya anak-anak berkurang sifat egonya pas udah umur sholat. Kapan umur sholat? 7 tahun. Jadi kalau ketemu anak ego di umur di bawah 7 tahun, terima aja, normal. Justru dia kelak jadi pemimpin yang gak akan mudah dipengaruhi. Makanya suatu hari baginda Nabi membawa minuman. Di depannya ada seorang anak umurnya di bawah 7 tahun, namanya Fadl bin Abbas. Di sebelah lainnya ada orang dewasa, orang tua. Rasulullah kemudian membawa minuman ini. Apa kata Rasulullah kepada anak yang lagi duduk di sampingnya Rasul? Ya gulam, ata'dzanuli an utiya haula. Nak, bolehkah minuman ini aku kasih ke orang dewasa di sebelahmu? Padahal minuman ini milik siapa? Milik Rasul. Tapi dia minta izin, tuh bayangin. Minta izin sama bocah. Minta izin sama bocah. Ya, ini mengajarkan bahwa minta izin termasuk menghargai hak otoritas anak. Tahu jawaban anak ini? Wallahi la, demi Allah kagak. Kalau kita udah tersinggung, pelit, gak boleh gitu. Untungnya ini Nabi Rasul tahu banget. Ini bocah lagi ego tinggi. Kata Rasul, ya sudah, ini buat kamu. Rasul gak bilang gini, bocah pelit, gak boleh gitu. Enggak. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita membunuh satu potensi yang membuat anak kita di masa depan nggak gampang dipengaruhi. Maka jangan heran, anak saya udah dididik soleh, Ustadz rajin sholat, tapi udah gedenya diajak ngerokok, ikut ngerokok. Diajak mabuk, diajak nonton bokep. Bingung anak saya kenapa? Maaf kata, karena dulu dia nggak diajarin untuk mengatakan enggak, mau. Karena kita nggak ngerti. Kita bilang, kamu kalau gitu, papa nggak suka. Anak soleh nggak bilang gitu. Bantah orang tua. Bantah di umur ini masih normal dan wajib. Tapi kita mengatakan salah, makanya itulah yang membuat anak-anak rusak. Lagi-lagi. Bicara hari ini harmonis hingga membawa keluarga surga, pembahasannya panjang. Ini baru pengantar. Intinya sebagaimana kata surat Az-Zumar, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak punya ilmu? Apakah sama orang yang nikah dengan ilmu dengan orang yang nikah dengan modal nekat? Apakah sama orang yang mengasuh anak dengan ilmu dengan orang yang mengasuh anak nggak punya ilmu? Beda. Ini sindiran dari Allah kepada kita. Supaya kita semangat. Habis ini belajar, ikut kajian, pembahasan keluarga. Jangan sampai keluarga kita masuk dari keluarga yang diincar dan menjadi salah satu dari korban dari makarnya iblis. Udah pukul 13.00, mohon maaf. Aku lupa lihat fastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Bendri Jaisyur Rahman yang telah menyampaikan kajian zuhur pada siang hari ini. Namun sebelum kita tutup, kita akan buka acara tanya jawab sekitar 5 menit. Barangkali bagi jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar yang telah disampaikan tadi, kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah bisa ketemu langsung dengan Ustadz Bendri. Sebelumnya saya pernah ikut kelas Ustadz yang online, yang pendidik anak laki-laki. Tapi masalah pendidikan anak, masalah pendidikan parenting itu kan pendidikan yang nggak ada jenjangnya. Secara formal tuh nggak ada.
Dan kami itu semuanya otodidak. Tapi bagaimana kami mengetahui gap antara posisi saat ini dengan idealnya itu seperti apa gitu. Agar kami itu jangan terlalu jauh lah. Atau kalau kami tahu jauhnya tuh kami bisa ngejar lah, biar agak sedikit mengecil gitu. Itu aja Ustaz. Kalau ditanya bahwa pendidikan atau masalah parenting itu nggak ada level jenjangnya, karena memang sistem pendidikan di kita itu selalu berafiliasi dengan industri. Sehingga kurikulum dibangun atas kebutuhan industri. Sehingga kalau ditanya parenting ini dipelajari, fungsinya apa? Lu kerjanya apa? Orang berpikirnya ya sesuatu yang nggak ada berkaitan dengan manfaat industri, makanya tidak serius orang menggarapnya. Jadi kalau ditanya ada kitab-kitab para ulama jelas tentang hal itu. Misalnya bagaimana Ibnu Qayyim membuat kitab Tuhfa al-Maudud bi Ahkamil Maulud, atau misalnya kitabnya Imam Al-Ghazali ya walad, ya dia sejatinya hanya ingin mengurus bahwa dari setiap fase tahapan perkembangan itu ada yang namanya kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ya, saya sendiri sedang menyusun modulnya itu. Tebalnya kurang lebih 1.800-an halaman. Dan itu masih kecil sebenarnya dari kitab-kitab para ulama zaman dulu. Ya 1.800-an itu saya rangkum dari berbagai macam yang terkait, mulai dari persiapan saat dalam kandungan. Misalnya gini, istri lagi hamil. Tahu nggak kita kalau istri lagi hamil itu apa yang lakukan? Dalam Islam, kehamilan itu kan disebut dengan kalimat al-busyra. Ketika ibu hamil, Allah selalu memberi kalimat kata-kata al-busyra. Contohnya, ketika Allah ngasih tahu kehamilan istrinya Zakaria, apa kata Allah? Inna nubasyiruka bigulamin ismu Yahya. Sesungguhnya kami beri kabar gembira dengan putra yang bernama Yahya. Ketika Allah kasih tahu kehamilannya dari Sarah istrinya Ibrahim, Inna nubasyiruka bigulamin alim. Kami beri kabar gembira kepadamu dan putra yang cerdas. Ketika Allah kasih tahu kehamilannya yang namanya Hajar istrinya Ibrahim yang melahirkan Ismail, fabasyarnahu bigulamin halim. Kami beri kabar gembira dan putra yang sabar. Kehamilan selalu disebut dalam Quran dengan istilah busyro, al-bashir, busyro, busyro. Semua redaksi katanya bentukan seperti itu. Apa maknanya busyro tadi? Maknanya kabar gembira. Setiap kehamilan selalu diganti dengan kata kabar gembira. Mengapa? Ada dua alasannya. Satu, ini isyarat kehamilan nggak boleh disembunyikan. Sebab yang menyembunyikan kehamilan berarti dia sejatinya orang yang bermasalah. Kayak misalnya apa? Ya celakaan. Dia nggak nikah. Kalau kita nikah, hamil harus disebutkan. Karena dia kabar gembira. Yang kedua, seorang wanita hamil, lagi hamil, wajib gembira. Karena ketika ibu itu hamil dalam keadaan stres, itulah awal dari kerusakan anak. Jadi kalau ditanya anak saya itu, maaf ya, ada yang bilang anak saya itu bego banget Ustaz. IQ-nya jeblok. Itu saya tes kemana IQ-nya, kesel saya. Ternyata beberapa riset menyebutkan, anak-anak yang memiliki kualitas otak yang tidak sempurna alias rusak, itu dipengaruhi oleh masa hamil yang tidak menggembirakan bagi si ibu. Ibu yang stres, ibu yang depresi, suami yang cuek, membuat istri marah, nangis, dan sebagainya, berpeluang membuat janin mengalami dua hal. Satu, bayi itu akan mengalami kualitas otak yang tidak sempurna. Jadi kalau ada mengalami, maaf nih, misalnya mengalami bayi hidrosefalus, atau hidrosefalus, yang otaknya besar itu ternyata di riset di Denmark tahun 2005, dari 3.500-an wanita hamil, itu disebabkan karena kehamilan yang membuat sang wanita atau ibunya sedih. Yang kedua adalah bayi yang mengalami kondisi ibunya stres lagi hamil, dia akan menjadi bayi yang emosinya swing. Nanti kalau nemuin anak saya itu baper banget, gampang banget nangis, fragile. Kenapa? Periksa waktu hamilnya. Sehingga kalau para ahli sekarang, kalau mendapati anak-anak usia remaja yang bermasalah, itu diurut lagi dari kecil. Karena kita lompat, kita lupa mengasuh anak itu bahkan dari hamil itu udah diajarin. Maka Al-Quran ketika Maryam lagi keadaan sedih karena digosipin dia berzina padahal dia wanita suci. Allah mengutus Jibril, apa kata Allah dalam surat Maryam 23? Allah tahzani, Maryam jangan sedih.
Kemudian Allah ngasih hiburan ke Maryam. Itulah yang membuat para ulama menyimpulkan wanita hamil itu punya 3 hak. Suami harus tahu kalau pengen anaknya cerdas, anaknya luar biasa. Apa kata Allah? Fakuli washrobi wa qori aina. Maka makan dan minumlah kamu dan bersenang-senanglah kamu. Makanya ibu hamil itu wajib happy. Makan enak, minum enak, dan bersenang-senang. Tuh kebayang nggak? Kalau istri kita tahu ini dan kita memberikannya, dia semangat hamil. Pak. Wah, masa anak cuma 8, Pak. Tambah 5 lagi apa? Ayo gauli aku kan gitu. Kalau sekarang setiap gitu apa sih? Ntar hamil gimana? Pakai KB makanya. Ini mudah. Baru anak 1 aja udah protes. Ntar aku takut hamil. Karena waktu hamil kita nggak gembirain. Coba hamil anak pertama kasih Honda Jazz. Anak kedua Honda CR-V. Anak ketiga Honda Odyssey. Ntar anak 12 buka showroom. Ya. Senang dia. Nah kita Islam itu memudahkan wanita hamil. Jadi kalau ditanya dari kehamilan aja kita harus tahu. Kemudian baru lahir, tahu nggak apa yang harus kita lakukan? Bengong, ngapain tuh cuma ngazanin doang? Kehamilan itu ketika baru lahir Allah kasih isyarat yang harus kita pengaruhi. Dalam surat An-Nahl 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afida la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dan keadaan tidak tahu apa-apa, dan Allah menjadikan pendengaran. Makanya bayi waktu lahir diazanin karena pertama kali aktif pendengarannya. Kalau Nasrani dikasih tanda salib nggak efektif secara ilmu riset. Karena bayi baru bisa melihat itu 1 jam setelah lahir. Ya, kalau dia lahir dikasih tanda salib nggak ngefek. Kemudian jarak pandang dia masih 30 cm maksimal sebelum umur 6 bulan. Makanya yang pertama kali dilakukan itu suaranya diazanin. Itulah kenapa sang ibu kalau lagi nyusuin wajib banyak ngoceh. Supaya merangsang kecerdasan bahasanya. Makanya nggak boleh nih istri kita tegur Pak kalau lagi nyusuin nih. Nyusuin sambil main handphone. Udah belum cepetan ya. Cireng, Ridi besok. Itu kan dia mainin. Dia malah main handphone, padahal lagi netein. Yang benar, taruh handphonenya banyak ngobrol. Yang kedua, penglihatan. Penglihatannya wajib stimulan. Salah satunya kalau ngomong sama bayi, contohnya Rasul. Rasul itu kalau ngomong sama cucunya, itu beradu muka dengan muka. Face to face. Dalam riwayat Rasulullah dan Husain, Rasulullah menjulurkan lidahnya seperti ini. Gitu. Dan Rasulullah nggak malu melakukan itu. Kenapa? Agar anak kita melihat wajah asli orang tuanya. Itu nanti direkam di alam bawah sadarnya, itu yang suatu saat dia akan panggil saat dia punya masalah. Mama, papa, bukan tetangga yang dipanggil. Karena wajah bapaknya yang masuk pertama kali, wajah ibunya masuk pertama kali. Jadi bukan ketika ada masalah manggilnya Upin Ipin. Karena yang dikenal waktu nangis dilihatin layar itu Upin Ipin. Nanti umur 3 tahun ada lagi. 4 tahun ada lagi, 5 tahun sampai dewasa, sampai remaja ada ilmu. Itu dari sisi anak. Belum lagi nanti dari sisi suami istri. Complicated lagi. Kita harus paham sifat perempuan itu banyak. Perempuan itu banyak Rasulullah sebutkan. Innahunnal mu'anisatul ghaliyat. Wanita itu punya sifat lembut dan sensitif. Peka. Makanya istri itu kita menyembunyikan sesuatu. Tahu Pak? Perempuan itu Allah kasih anugerah namanya al-ghaliyah. Al-ghaliyah itu sifat wanita yang tiba-tiba suaminya berubah menyembunyikan sesuatu. Kamu kenapa sih Mas? Kamu ini ya? Enggak ketawa. Makanya wanita itu Allah kasih insting yang kuat. Nah itulah ilmunya banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jemaah ada yang mau tanya dari kerusakan keluarga bermula dari ibunya. Tips untuk ibu agar tidak menjadi mudah marah terhadap pengasuhan anak-anak. Dari Bu Rini. Ya, ibu yang mudah marah ini memang problem banget dan merusak semua sistem pengasuhan.
Karena pengasuhan itu 3 pantangan. Kalau pengen jadi anak itu tumbuh sehat. 1, jangan kasar alias jangan marah. Yang kedua, jangan pelit. Yang ketiga, jangan cuek. 3 ini kita jaga, anak sehat itu. Sebagian besar kemarahan itu harus kita pahami. Ini pembahasannya panjang ya. Saya mungkin harus menyampaikan gini. Marah itu dalam Islam ada 4 jenjang. Ada yang disebut kurhun. Kurhun itu marah level apa ya? Level pertama dan itu dibolehkan. Kurhun itu cirinya gini. Ngomong sesuatu nggak suka tapi dengan tenang tuh. Mama nggak suka adek. Enggak, jangan. Taro, enggak. Itu boleh. Guru TK tuh kurhun, boleh. Karena kita wajib mengingatkan anak untuk salah. Yang kedua, suhtun. Suhtun itu kemarahan yang ditahan oleh gigi geraham. Dan itu masih boleh. Jangan, adek, boleh. Karena masih ditahan. Yang ketiga ini yang bahaya, yang ibu itu khawatirkan, namanya ghadbun. La taghdab. Jangan kamu ghadbun. Ghadbun pun cirinya desibel suara meninggi. Kamu! 1 kali teriakan menghancurkan 10.000 sel otak anak. Ya, kita teriak sama anak itu 1 kali 10.000 rusak. Anak kita punya 100 miliar sel otak aktif dan 900 miliar sel otak pendukung, totalnya 1 triliun. Jadi kalau dirusakin dari kecil, bantes dia susah mikir. Yang kedua cirinya ghadbun, mencubit atau menyakiti dengan tangan. Itu terlarang. Yang keempat yang paling fatal namanya ghaizun atau la'natun. Yaitu ghadbun ditambah sumpah serapah dengan kata-kata kotor. Maaf nyebut kebun binatang dan sebagainya. Nah kesimpulannya, emosi ibu yang mudah marah ini ada 2 faktor. 1 faktor lelah. Makanya ibu harus kerjasama sama suami minimal membagi 4 waktu. Mas, aku butuh me time, tahanus, uzlah, menyendiri. 2 jam aja nggak direpotin sama anak. Pengen tidur ngorok, pengen nonton drakor. Pokoknya nggak digangguin anak-anak. Anak-anak sama kamu aman nyaman. Itu pentingnya seorang wanita untuk me time. Yang kedua couple time, berdua sama suami, bukan dalam rangka hubungan intim doang. Jalan kayak makan bakso bareng, merasa ada partner. Yang ketiga family time. Harga dirinya ibu itu ada di anak-anak, maka dia bangga kalau lagi makan bareng, dipoto, diupload di IG dia, ada pujian, seneng ya Jeng, karena dia seneng ada waktu bersama keluarga. Yang keempat social time, bareng-bareng ketemu sama temennya, reunian, itu akibat dia nggak punya 4 waktu ini, dia lelah. Yang kedua, kelemahan penyebab kemarahan ibu adalah faktor pengolah asuhnya. Jadi ada warisan yang tanpa sadar kita terima dari zaman ke zaman dan kita turunkan lagi ke keturunan berikutnya. Selain utang dan uang namanya kemarahan. Jadi maaf nih, kita nih, saya aja kalau saya dulu diatur bapak saya dengan apa kamu? Kurang ajar kamu. Saya akan jadi bapak yang begitu juga. Nanti anak saya juga tumbuh gitu terusan. Kalau saya nggak memperbaiki diri, saya akan membuat anak saya diwarisi itu. Jadi bisa jadi yang kedua, faktor ibu yang seperti ini harus dievaluasi dari ibunya, dari bapaknya. Nanti ada bab namanya luka pengasuhan. Nggak kita bahas hari ini. Yang ketiga adalah faktor spiritualitas yang rendah. Salah satu yang menyebabkan ibu itu gampang marah karena perisainya jebol. Nama perisainya itu sabar. Sabar itu adalah seperti benteng yang menghalangi air bah itu untuk jebol. Kalau sabar itu tipis kayak kulit ari, ya jebol. Tapi kalau benteng kuat seperti layaknya bendungan yang ada di mana tuh di Jatiluhur itu yang kokoh dari baja, jadi air apapun nggak akan bisa jebol. Begitulah kenapa ibu mudah marah karena sabarnya tipis. Pertanyaannya gimana cara nguatin sabar? Allah berfirman di surah Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Orang beriman minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat, sungguh Allah bersama orang sabar. Dalam ayat ini sabar dan salat digandeng. Tahu kenapa? Sebab kualitas kesabaran kita tergantung kualitas salat kita. Mohon maaf. Siapa yang salatnya kalau lagi capek gini, Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti nggak sabaran.
Makanya kalau mau nanya, gimana Ustadz supaya saya sabar? Training fitnessnya namanya lagi sholat. Jadi kalau lagi sholat tuh kita lagi nge-gym sabar. Lagi salah apapun, Allah Akbar. Nanti pas umroh, tes nyali. Khususnya bulan taraweh, ikut taraweh sama imam Masjidil Haram. Wah, itu ngelatih sabar. Jangan kayak di Indonesia, kita survei dulu kalau taraweh, masjid mana yang paling cepat. Di Pancoran ada tuh di belakang, 2-3 rakaat 5 menit, mantap. Kita share di Facebook. Begitu ada tuh yang sono 11 rakaat kali bata. Masa sih 2-3 aja 5 menit sampai 11. Kita datang masjid 11. Qadarullah imamnya impor dari Saudi. Begitu dengar basmalah doang, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati, salah masjid gua kan gitu. Yang kayak gini pasti nggak sabaran. Jadi kalau ditanya yang ketiga, latihan sabar itu sholat. Jadi kalau kita ngelihat anak kita sholatnya Allah Akbar, Allah Akbar, nanti jadi anak nggak sabaran. Istri kita kalau sholat Allah Akbar, Allah. Sholat yang tumakninah melatih sifat sabar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah tinggal 15, bahkan 13:20. Aku lu qala za fastaghfiru lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Bendri Jaishur Rahman yang telah menyampaikan kajian zuhur pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikannya mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua untuk kita realisasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz Bendri Jaishur Rahman atas kehadirannya. Untuk itu para jemaah insya Allah kita akan lanjutkan lagi nanti di bulan berikutnya, barangkali Pak Ustadz akan kembali lagi dan insya Allah kita akan setiap minggunya akan adakan acara kajian zuhur. Sekiranya demikian dapat sampaikan dari saya, cukup sekian. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.